Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk kita semua. Di antaranya yaitu nikmat untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Di antaranya itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kita sampai di nasihat yang ke-10 di halaman 10 baris lebih yang ke-8 ya dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ma'rifatan kita syuri lailul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashratu, nasihat yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasatul nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi di bawah naungan arsy-Nya. Nanti di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yaumul qiyamati, yakni nanti di hari kiamat. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, wal mutawadi fil makani, orang yang senantiasa berwudu, walau wudu dalam kondisi sangat dingin, sangat di waktu yang tidak senang. Nah, sekarang yang kedua, wal masyi ilal masajid fi dzul, dan orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap gulita, li ajli sholati ma'al jamaati, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ada suatu amalan yang selain kita jaga untuk kita, dan yang nomor 2 kata Nabi di dalam satu hadis, yang kemudian amalan tersebut bisa menghadirkan anugerah Allah, yaitu dalam bentuk naungan di hari kiamat. Naungan di hari kiamat, yang mana naungan itu tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Apa itu amalnya? Yaitu berjalan ke masjid fitrami di waktu gelap gulita, berarti waktu isya dan waktu subuh. Untuk apa berjalan ke masjid di waktu malam tersebut? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang sebelumnya kita sempat sampaikan bahwa sholat berjamaah itu ternyata selain mendapatkan pahala yang besar, juga bisa menghapus dosa-dosa. Ternyata ada yang lebih daripada itu. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, ternyata sudah Allah sediakan, yaitu naungan nanti di hari kiamat. Yang mana naungan ini hanya yang ada adalah naungan Allah. Tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Yang ada adalah naungan Allah. Naungan itu pertolongan, perlindungan, penjaminan dari Allah. Itu adalah dalam bentuk naungan. Kalau di hari kiamat kita sudah mendapatkan kesediaan naungan dari Allah, yang mana pada hari kiamat
kondisi yang begitu mencekam, ya, membuat semua panik, karena waktunya kita diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan di dunia. Tapi walaupun kondisi sangat mencekam, sangat menakutkan, mengkhawatirkan, bagi kita yang sudah disediakan tempat atau anugerah rahmat dari Allah yang berupa naungan, itu Masya Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ketika kita berangkat ke masjid di waktu subuh, ya, di waktu isya, itu luar biasa. Itu secara tidak langsung kita sedang pesan naungan kepada Allah, sedang pesan tiket gitu lah kira-kira ya. Pesan tiket agar kita nanti di hari kiamat mendapatkan naungan. Nah, kalau kita bicara tentang sholat berjamaah secara khusus di waktu malam. Waktu malam itu berarti waktu isya dan waktu subuh. Itu selain Allah kesediaan naungan, tapi ternyata ada yang lebih hebat, luar biasa di situ. Kita sholat isya berjamaah, ya, itu kata Rasulullah, man sholat isya fi jama'ati faka'annama qoma nisfal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, ya, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat separuh malam. Waduh, mantap. Berapa sunnah? Separuh malam. Jangankan separuh malam, kita sholat sekian rakaat aja sudah mengeluh capek. Tidak banyak orang kuat, apalagi separuh malam. Nah, kita kalau bisa melaksanakan sholat berjamaah isya ini, maka ternyata kita sudah dianggap sebagai sholat seakan-akan yang kita lakukan separuh malam. Separuh malam itu dari maghrib sampai jam 12, itu kira-kira ya. Itu kita isi dengan sholat terus tanpa henti. Itulah salah satu keistimewaan sholat isya berjamaah. Kalau sudah tahu fadilah daripada sholat isya berjamaah, terus kita kemudian tinggalkan, sangat-sangat sayang sekali. Kemudian Rasulullah menjelaskan juga, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama sholat laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Masya Allah. Apalagi sepanjang malam ya. Separuh malam aja belum tentu kuat, apalagi sepanjang malam ya Umar ya. Nah, sepanjang malam dari maghrib sampai subuh lagi, itu kita isi dengan sholat terus. Nah, itu ternyata status dari kita ibadah sholat subuh berjamaah, kita dianggap sebagai sholat sepanjang malam. Kalau itu kemudian kita lakukan tiap hari, sholat isya, setiap sholat isya kita berjamaah di masjid, setiap sholat subuh kita berjamaah di masjid. Nah, luar biasa, selain pahalanya juga akan bertambah, tapi justru luar biasanya akan disediakan naungan nanti di hari kiamat. Ya wajar kalau memang butuh perjuangan untuk melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah, khususnya subuh dan isya. Umumnya sholat maghrib, zuhur, asar. Tapi memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya, butuh ekstra, ya dua waktu ini, sholat subuh dan isya. Kenapa sholat subuh kemudian dikategorikan sebagai waktu yang memang harus diperjuangkan? Karena yang banyak sekali. Bisa jadi karena kelelahan sehingga kesiangan. Bisa jadi sudah tidur nyenyak, terlelap, begitu ada subuh, adanya kedengaran, tapi mau bangun rasanya berat karena kelelahan, kecapean, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tadi waktu subuh itu enak-enaknya orang tidur, enak-enaknya tidur, enak-enaknya kita istirahat. Di waktu subuh itu udah dingin, udah banyak sekali rintangan dan seterusnya. Makanya wajar ketika kita laksanakan sholat subuh berjamaah,
itu rewardnya dari Allah sangat besar, sangat banyak sekali, sangat ya. Maka dari situ jemaah dan anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perjuangkan terus dengan istiqomah untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh, karena fadilahnya, keutamanya sangat besar sekali. Apalagi anak-anak santri yang jaraknya dari rumah sana ke sini itu luar biasa. Ya, aku tahu ya, setiap langkahan dari kaki kanan ke kiri, pergerakan kaki kanan ke kiri, itu semua dinilai ibadah. Kata Rasulullah, wa kullu khutbatin tamshiha ila sholati shalatun. Setiap langkahan untuk menuju ke tempat sholat, maka setiap langkah itulah bernilai sedekah. Kalau dari rumah sana ke sini ya, ke masjid, kira-kira ada berapa ratus langkah. Katakan misalnya ada 300 langkah, berarti sudah dihitung sebagai orang yang ahli bersedekah. Dan itu 5 waktu ya, 5 waktu dan dan selalu dilakukan setiap harinya, sekian tahun. Itu kira-kira kalau kita hitung pahala, masya Allah ya. Tapi kita ibadah bukan hanya sekedar mencari pahala, yang paling penting mendapatkan ridhonya Allah. Nah, untuk sebagai motivasi, ternyata bagi kita yang rumahnya lebih jauh misalnya, justru itu yang diapresiasi oleh Rasulullah. Makanya ada sahabat namanya dari golongan Bani Salamah. Bani Salamah ini pengen rumahnya pindah dekat masjid. Rumah beliau agak jauh dari masjid, sehingga konsultasi sama Rasulullah. Wahai Rasul, saya ingin rumah saya dekat masjid, saya ingin ke ini, ada satu petak gitulah yang masih kosong. Nah, sehingga apa respon Rasulullah? Kemudian ketika Rasulullah mendengar curhatan dari sana, untuk dia pindah rumah dari yang jauh dari masjid, pindah agar lebih dekat dengan masjid. Kalau dekat dengan masjid lebih rajin, lebih enak, gak banyak rintangan untuk berangkat ke masjid. Tapi kata Rasulullah, jangan, tetaplah di rumahmu yang di sana, karena setiap langkahmu dicatat oleh malaikat. Sampai 2 kali, tetaplah di sana, karena setiap langkahan jadi gerakan dari kaki kanan ke kaki kiri dan seterusnya, itu semuanya dinilai, dicatat sebagai amal soleh, sebagai kebaikan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan itu, akhirnya Bani Salamah tidak lagi untuk ingin yaitu dekat dengan masjid. Tujuannya apa? Agar selain semangatnya dalam beribadah, semakin banyak kaki ini untuk melangkah ke tempat yaitu yang akan dilaksanakan sholat. Nah, akan terus berdiri ibadah semua. Ya, nah inilah perlu kemudian kita sama-sama pelajari bahwa luar biasanya kita untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah itu suatu hal yang sangat luar biasa. Makanya selain kemudian kita melihat betapa istimewanya ya, keutamaan daripada sholat berjamaah, ternyata itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Man tawaddu'a li sholati fa asbagul wudu'a thumma masya ila sholati maktubati fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi wa faraqahu lahu dunubahu. Kata Rasulullah, dan siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, kemudian dia menyempurnakan sholat, kemudian dia berjalan ke tempat sholat yang akan dilaksanakan, sholat yang maktubati, ya, fasolah, dia sholat berjamaah, ma'an nasi, bersama manusia, atau berjamaah di dalam masjid. Kalau sudah begitu, apa yang kemudian didapatkan? Wafarallahu lahu dunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tuh, Masya Allah ya. Jadi selain kita disediakan naungan nanti di hari kiamat,
tapi luar biasa, pahalanya juga akan banyak. Ternyata tambah lagi dosa-dosanya diampuni. Kalau sudah begitu terus kemudian nggak mau melaksanakan sholat berjamaah, sangat menyayangkan sekali. Bahkan ini suatu kabar gembira yang luar biasa dari Rasulullah. Di mana Rasulullah menyampaikan, Basyirul masyayin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan ila sholati, menuju, yaitu untuk melaksanakan sholat. Basyirul masyayin fit dzulami, dalam kegelapan itu yang dimaksud adalah waktu sholat subuh dan isya. Kasih kabar gembira bagi orang yang suka berjalan menuju ke tempat sholat di waktu yang gelap gulita, yaitu isya dan subuh. Apa? Bin nurin tami yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Dikasih kabar yaitu nanti akan disediakan cahaya kesempurnaan. Wah, Masya Allah ya. Bin nurin tami, cahaya kesempurnaan bagi kita yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Nah, ketika di sini anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita untuk senantiasa menjaga waktu kita, untuk senantiasa tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena bagaimanapun namanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholati fardhi bi 27 darajatan. Wa muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan keunggulan 27 derajat. 27 derajat loh. Satu derajat aja sudah luar biasa, apalagi sampai 27 derajat. Kalau kita analogikan, misalnya kita bekerja dalam satu waktu dan tempatnya sama, pelaksananya sama, namun gajinya cuma 1 juta, dan kerjaan yang sama juga, pelaksananya sama, semuanya sama, tapi malah dapat dobelnya jadi 27 juta. 27 kali lipat, itu pun dikerjain bareng-bareng, lebih ringan, lebih santai, bahkan ada jaminan sholatnya diterima. Kalau dilakukan sendiri belum tentu diterima sholat sendirian, ya, belum tentu diterima. Dikerjain sendiri, ditanggung sendiri, dapatnya cuma 1, ya, itu pun belum tentu diterima. Kalau kita berjamaah, kita dapat bisa kerjakan bareng-bareng. Kalau dianalogikan seperti pekerjaan, ya, dikerjakan bersama-sama, lebih meringankan, dan pasti al-barakatu bil jamaah, berkah itu didapat dengan berjamaah, dilakukan secara berjamaah-jamaah, gitu ya. Dan juga dapatnya pun lebih dari 1, bahkan 27 kali lipat. Nah itu, kalau begitu terus kemudian kita nggak mau berjamaah, kan menyayangkan sekali. Nah inilah maka salah satu dasar, ya, di pondok itu kita wajibkan santri untuk sholat berjamaah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu statusnya wajib secara aturan pondok. Kalau untuk aturan syariat ada imam yang mewajibkan, ada yang kemudian menghukumi fardu kifayah. Nah, dihukumi fardu ain itu karena ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Beliau itu dalam kondisi tidak bisa melihat, terus kemudian minta rusuh ke Rasulullah. Ya Rasul, aku kan gak bisa melihat, sedangkan rumahku lumayan jauh. Bisa gak aku dapat rusuh tidak sholat berjamaah? Sama Rasulullah, oh ya boleh, silakan. Begitu awalnya. Selang beberapa langkah, Abdullah bin Umi Maktum berpaling dari Rasulullah,
dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar azan ketika ada di rumahmu? Oh, azan kedengaran ya Rasul. Jelas. Kalau begitu tetap berangkat ke masjid. Kalau begitu tetap berangkat ke masjid, walaupun tidak bisa melihat, harus tetap berangkat ke masjid dengan bantuan tongkat, dengan bantuan apapun itu, apalagi kita dengan bantuan misalnya pakai motor, pakai mobil, pakai sendal, pakai apapun, yang penting kita bisa berangkat untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Nah, salah satu dasar itulah maka sebagai ulama mewajibkan yang namanya sholat berjamaah. Kalaupun tidak wajib misalnya itu luar biasa sampai fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah itu satu orang melaksanakan, maka yang lain pun gugur kewajiban. Tapi kita lebih daripada itu. Kita bisa laksanakan sholat berjamaah karena memang luar biasa. Besar dari Rasulullah itu, masya Allah. Makanya para sahabat Nabi didikan Rasulullah seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar itu, ketika beliau berangkat untuk naik ke pasar. Begitu nyampe pasar, tiba-tiba ada dikemanakan. Nah, orang-orang berbondong-bondong semua meninggalkan pasar itu. Ada yang menutup tokonya, semua ditinggalkan, dipedulikan semuanya. Ya, semua berbondong-bondong menuju ke masjid. Kemudian apa kata beliau? Abdullah bin Mas'ud. Ini sesuai yang difirmankan oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Inilah laki-laki yang berdagang, ya, yang jual beli, yang tidak sampai lalai dari zikir kepada Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Begitu luar biasa para sahabat Nabi untuk menghidupkan yang namanya sholat berjamaah. Abdullah bin Umar juga sama, ketika berkunjung ke pasar, kemudian tiba-tiba ada yang memandangkan, sehingga apa? Orang-orang yang di pasar itu udah semuanya ditinggal, fokus dan berburu-buru ya untuk mendapatkan yang namanya keutamaan sholat berjamaah. Akhirnya beliau juga inilah sesuai yang difirmankan oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Laki-laki pedagang yang jual beli yang tidak sampai lalai dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, kalau kita betul-betul bisa menjaga sholat berjamaah, ya, apalagi dengan berkah berjamaah, potensi sholat kita diterima, ya. Potensi sholat kita itu banyaknya diterima. Yang pernah disampaikan ya, imamnya nggak khusyuk, Allah memerintahkan malaikat melihat soft terdepan. Ada nggak satu jamaah aja makmum yang ikhlas, yang yang khusyuk? Ketika ada satu diterima semuanya. Oh tidak ada ya Allah, coba soft yang belakang lagi. Ada nggak yang khusyuk satu saja? Nggak ada yang semuanya pada mikirin yang lain itu. Nggak ada yang khusus sholatnya lagi sampai soft ke belakang. Sampai habis itu akhirnya Pak, ya sudah, karena berkah berjamaah sholatnya aku terima. Ada yang menyatakan seperti itu. Saking apanya pentingnya sholat berjamaah. Kalau kita tahu bahwa pentingnya sholat berjamaah itu sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Bahkan dalam banyak hadis diterangkan, dengan kita senantiasa menjaga yang namanya sholat berjamaah, itu dosa-dosa kita pun diampuni dan tentunya akan menambah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan pun pasti akan tidak suka dengan kita yang rajin sholat berjamaah, itu pasti tidak suka, mencari cara bagaimana agar senantiasa kita itu bisa tidak istiqomah berjamaah. Saya tahu tidak, kan ada satu sahabat, kalau nggak salah itu sahabat Abdullah bin Maktum. Beliau tidak bisa melihat, ya. Terus kemudian suatu saat beliau berangkat ke masjid,
dengan pakai tongkatnya, terus kemudian dibantu semua orang. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang membantu. Terus begitu nyampe di masjid ditunggu lagi, diantar lagi ke rumahnya. Terus begitu seterusnya, diantar terus sama laki-laki ini, pulang diantar, berangkat diantar, pulang. Terus akhirnya sahabat Abu bin Maktum ini nanya, wahai si fulan, engkau ini siapa? Kok terus menerus ngantar aku? Gitu. Kok perhatian banget sama aku? Jawabnya apa? Apa adalah syaitan? Gitu. Apa ibarat? Adalah setan. Setan itu ngantar sholat dan seterusnya. Loh, ngantar aku itu setan? Iya, karena dulu engkau pernah jatuh terus kemudian berdarah, sehingga aku dengar malaikat menyeru bahwa separuh dosamu diampuni. Setelah itu aku akan menjagamu agar engkau tidak jatuh, khawatir dosamu habis terampuni. Sampai segitunya perjuangan setan untuk menjaga sahabat agar dosanya tetap ada. Kenapa? Karena kalau dia jatuh yang tinggal separuh dosanya akan diampuni. Mendengar seruan malaikat, maka berjuang berusaha untuk menjaga sahabat Abu bin Maktum untuk tidak lagi jatuh. Kalau jatuh habis dosanya, setan kena imbasnya, nggak berhasil mengganggu manusia. Setan itu begitu perjuangannya. Nah, maka dari situ kita semua yang senantiasa mengharapkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, maka harus betul-betul dijaga yang namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya, keistimewaan, terus kemudian hal yang kemudian bisa menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berjamaah. Coba kalau kita perhatikan itu, kita bisa senantiasa datang ke masjid. Selain kita berjamaah, kita juga sudah memakmurkan masjid itu. Jangan dari sisi pahala tidak berjamaah saja, dari sisi memakmurkan masjid itu sudah luar biasa. Kita punya masjid yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan untuk dimakmurkan. Bagaimana untuk kemudian bisa makmur masjid itu? Ya harus diistiqomahkan dengan sholat berjamaah. Salah satu bentuk masjid itu makmur ya dipakai untuk sholat berjamaah. Secara tidak langsung bagi kita yang senantiasa istiqomah sholat berjamaah di masjid, berarti kita sudah termasuk hamba Allah yang berpartisipasi gitu ya untuk memakmurkan masjid. Nah ini sangat penting sekali. Nah dengan begitulah maka kita harus senantiasa untuk menjaga yang namanya sholat berjamaah. Kalau ditanya misalnya Iqbal mau nggak dosanya diampuni? Mau nggak Iqbal? Nah, mau, siapa yang nggak mau dosanya diampuni oleh Allah? Nah, karena kita manusia yang banyak dosa, nggak luput dari yang namanya kesalahan. Allah kasih fasilitas agar dosa-dosa kita diampuni. Salah satunya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah itu ternyata bisa terampuni dosa-dosa kita. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ditanya lagi, mau nggak nanti mendapatkan naungan nanti di hari kiamat? Kalau sama ditanya gitu, ya, mau nggak semua? Ya, mau banget ya. Ya, kalau kita sekarang belum kebayang mungkin nanti di hari kiamat itu seperti apa kondisi situasinya, kita nggak kebayang karena belum kita rasakan. Tapi coba kalau saat itu kita tahu dan bisa merasakan bagaimana mencekamnya kondisi situasi ya, saat hari kiamat, pasti itu yang dibutuhkan adalah pertolongan Allah, penjagaan dari Allah, dan pertolongan penjagaan dari Allah inilah yang namanya naungan nanti di hari kiamat. Kalau mau naungan itu, pertolongan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah, kalau mau maka Allah kasih fasilitas agar kita mendapatkan
bisa mendapatkan naungan Allah. Apa di antaranya? Yang kedua yaitu berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah fitulani di waktu gelap gulita. Nah, kalau sudah di waktu gelap gulita, kita senantiasa mulai dari sebelum tidur kita niatkan untuk senantiasa bangun lebih cepat untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita ingin bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah gitu. Sudah diniatkan, betul-betul diniatkan. Nah, itulah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah izinkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, termasuk sholat isya. Dengan sholat subuh, sholat isya berjamaah, maka itu sudah pasti akan menghadirkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, kalau begitu, ini ilmu bagi anak-anak, khususnya bagi kita semua yang menyaksikan mendengarkan, bahwa ternyata tidak hanya sekedar dapat pahala saja kita berjamaah, tapi selain pahala, dosa-dosa diampuni, terus ada kesediaan naungan nanti di hari kiamat. Dengan begitu, maka mulai sekarang ya, khususnya anak santri ya, mulai punya niat, punya prinsip, saya sholat harus dengan berjamaah. Tidak hanya sekedar sholat subuh dan isya, semua waktu diusahakan dengan berjamaah. Sampai kapan? Sampai seterusnya, bila akhir hayat. Minta ke Allah agar diberi kemudahan untuk bisa tetap istiqomah sholat berjamaah. Gitu ya, ambil ya. Nah, sudah. Waktu liburan nanti pas pulang kampung ya, pas liburan mondok, pas kemudian menjelang lebaran, harus punya prinsip. Bagaimana prinsip ini bisa terus dijalankan, kondisi situasi bagaimanapun tetap melaksanakan sholat berjamaah. Bisa saja. Nah, alhamdulillah, sudah bisa. Nah, harus bisa berusaha untuk bisa. Walaupun nggak sempat ke masjid kesiangan misalnya, kondisi-kondisi tertentu, ajak adik-adiknya, ajak kakak-kakaknya, ajak keluarganya untuk bisa bareng-bareng sholat berjamaah, melatih diri. Karena begitu luar biasa pesan Rasul, punya halangan yang tadi sampaikan aja masih diperintah untuk sholat berjamaah. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai beliau sakit pun, sampai kemudian dituntut oleh sahabat tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau begitu kita sebagai umatnya juga harus setidaknya mencontoh gitu. Dan kondisi situasi bagaimanapun berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak boleh kemudian kita tinggalkan. Ya sayang sekali, sayang 1000 sayang gitu. Selain belum tentu diterima juga, dan pasti nuansanya pun berbeda, keberkahannya pun berbeda. Karena jemaah itu al-barakatu bil jemaah. Jadi keberkahan itu bisa kita dapatkan dengan berjamaah. Dengan berjamaah bisa kemudian merangkul, menguatkan ukhuwah Islamiyahnya gitu, bersama saudara-saudara, bersama tetangga, bersama orang-orang, bahkan mungkin gak kita kenal. Dengan kita bisa sholat berjamaah bersama, itu luar biasa. Semakin kenal, semakin akrab, semakin berkasih sayang, semakin dan semakin gitu, dengan berkah sholat berjamaah. Di situ artinya banyak pendidikan kita dalam sholat berjamaah. Tidak lagi pandang bulu, ya, tidak lagi pandang jabatan, pandang materi, kekayaan, ya, kedudukan, semuanya tidak ada. Selama dia jadi makmum, barisnya pun harus bareng-bareng dengan makmum gitu. Gak perlu dilihat misalnya pejabat, presiden, bupati, siapapun dia, kalau jadi makmum nggak ada pandangan harus seperti itu. Pasti barisannya sama, nggak ada pandang itu tidak. Artinya belajar kesetaraan untuk kita itu di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi
Nasihat yang ke-10 ini berupa atau berbentuk hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ada 3. Yang pertama menjaga wudu, itu ternyata kemarin sudah kita jelaskan. Dan yang kedua wal masyi ila masajid fil ulami li ajli sholati ma'al jamaati, berjalan ke masjid di waktu gelap gulita untuk sholat berjamaah. Jadi jangan khawatir Sultan, ya, jangan khawatir apa nanti nggak dapat naungan, nanti di hari kiamat gimana? Di hari kiamat nanti kondisi situasi kayak gimana ya, menakutkan dan seterusnya. Selama kita istiqomah sholat berjamaah, khususnya duhur, isya dan subuh, yakinlah sesuai hadis Nabi pasti ada pertolongan dari Allah, pasti ada anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah. Maka disitulah pentingnya kita tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dapat siap kira-kira menjaga jamaah di rumah nanti ya? Iya, harus siap ya, gimana ya? Semuanya siap ya, ambil ya. Harusnya dijaga semuanya dan yang menyaksikan semuanya, kita sama-sama belajar untuk tetap istiqomah dengan melaksanakan sholat berjamaah agar kita semakin diridhoi oleh Allah, agar tentu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan kita istiqomahkan itu nanti tidak lagi akan menjadi beban gitu. Karena kita ibadah kadang-kadang rasanya masih menjadi beban gitu. Sholat pun rasanya jadi beban. Kalau jadi beban, bagaimana mau semakin khusyuk? Yang ada hanyalah mengeluh gitu. Yang ada hanyalah mengeluh. Selain mengeluh pasti akan terasa tidak nikmat, pasti akan capek dan seterusnya. Kalau dijadikan beban, baru dengar adzan, ya adzan lagi, baru sholat sudah adzan gitu. Baru selesai sholat, wow, ya adzan lagi, baru lewat aja samanya, ya baru megang HP udah adzan lagi. Kenapa sih nggak nanti aja gitu? Baru ini sudah dengar adzan, nanti aja lah gitu, begitu ya kata sahabat, kata Diki, nanti aja lah, nunggu entar lagi komat, ya kan? Udah komat, nanti dulu lah, paling dapat 1 rakaat. Bisa 1 rakaat nanti lagi lah, ampuni gamenya. Kalau main game ya, kalau enggak umumnya anak-anak diskusi antum kan game aja bagaimana. Nanti dulu deh, sebentar lagi kata sobat itu, kata Farhan ya, kalau game gitu ya. Nah, begitu udah salam, ya akhirnya kelewat dengan mudah meremehkan waktu gitu. Maka pentingnya kita betul-betul bisa punya prinsip bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah berjamaah. Itu yang penting. Apa yang Pak? Istiqomah berjamaah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, pasti akan berbeda nanti hasilnya ya. Hasilnya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi tidak akan lagi menjadi beban kalau kita istiqomah. Kenapa? Dengan istiqomah berjamaah itu pasti kita akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan lebih daripada itu. Di antara yang kenikmatan itu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah, nyamannya ibadah, justru itu yang nanti akan dirasakan. Kalau sudah ibadah itu terasa nikmat, bukan lagi menjadi beban, justru menjadi kenikmatan yang besar. Kalau itu sudah didapat, pasti salah satu tandanya dia bisa istiqomah. Kalau nggak istiqomah, jangankan dia tinggalkan dengan sengaja, dia tinggalkan nggak sengaja pun dia akan merasa kehilangan apa sesuatu yang besar. Misalnya aku udah istiqomah sholat berjamaah zuhur misalnya, ya ternyata zuhurnya kesiangan. Apa yang kesiangan gitu. Bangun-bangun udah jam 1, sudah sholat semuanya udah selesai. Itu kalau udah istiqomah dan merasakan nikmatnya ibadah yang luar biasa, dia akan senantiasa sedih merasa kehilangan apa? Kehilangan waktu untuk sholat berjamaah. Tapi
Tapi akhirnya kemudian diajarkan kita tetap menjaga untuk bisa mencari orang-orang diajak berjalan. Luar biasa. Bukan kemudian kita mengabaikan waktu untuk senantiasa sholat berjamaah, tapi itu memang sudah menjadi perintah kita untuk senantiasa kita menjaga sholat berjamaah. Gitu ya. Mungkin itu tidak banyak, ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa istiqomah, walaupun sambil serak-serak dikit ya suaranya, tapi tentu yang kita harapkan manfaat dari kajian di pagi hari ini ya, mudah-mudahan bisa istiqomah setiap hari Ahad pagi, dan tentunya untuk bisa menjadi sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan insya Allah nanti tinggal beberapa pertemuan lagi ya, kalau nggak salah 2 ya, nanti bulan Ramadan kita fokuskan untuk tadarus Al-Quran ya, hafalan Quran, kita khususkan untuk semua waktu itu untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran gitu ya.